Puji Tuhan, selamat sore jemaat, Tuhan baik. Sore hari ini kita bertemu lagi di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Allah. Kita akan buka bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7. Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan untuk menjalankan hidup itu tidak mudah. Banyak liku-lika yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara, perjalanan hidup ini penuh kisah. Seringkali kita mengalami suka, seringkali juga kita mengalami duka. Yang kita alami di mana ada waktunya kita seringkali tertawa, seringkali juga kita menangis, seringkali kita bersedih, seringkali juga kita merasa hidup ini tidak punya kekuatan. Inilah kehidupan. Tetapi saudara, kita tahu bahwa semua yang kita alami selama kita hidup, saudara harus tahu itu adalah bagian kehidupan. Hal ini nggak bisa dipisahkan dari dalam hidup saya dan saudara. Semua manusia akan mengalami hal yang sama. Bukan kita yang ada sore ini yang akan mengalami hal yang saya sudah katakan tadi, bahwa duka, suka dan duka, seringkali tertawa, seringkali menangis, seringkali sedih. Semua manusia di dunia ini pasti mengalami hal yang sama. Itu sebabnya itu saya katakan itu adalah bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Sebab itu jemaat, untuk hidup kita harus kuat. Untuk menjalankan kehidupan kita harus kuat. Kita nggak boleh menyerah dengan apa yang kita hadapi. Kita nggak boleh menyerah dengan apa yang sedang kita alami. Seringkali apa yang kita alami memang berat. Tetapi apapun itu, saya ingin katakan, dan Tuhan merindukan jangan sampai kita menyerah. Karena kita harus tahu bahwa dalam setiap langkah kehidupan manusia itu punya tujuan. Dalam setiap langkah kita itu punya tujuan. Memang saudara tidak mudah seperti saya katakan untuk menjalankan hidup. Tidak mudah, sangat berat rasanya. Karena itu saudara, begitu banyak firman Allah yang kita baca, di mana Tuhan ingin supaya kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Kalau kita berbicara kehidupan, saya seringkali katakan, seringkali kehidupan yang kita jalankan, seringkali kita rasa capek, rasa lelah, rasanya nggak mampu. Dan mungkin sore hari ini saudara, di antara kita yang hadir, bahkan mungkin saudara yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming, mungkin seringkali rasanya capek, rasa lelah, rasanya nggak mampu. Tapi saya mau katakan, itulah manusia. Inilah manusia. Wajar kalau kita manusia sering merasakan hal itu. Dan saya percaya semua kita manusia, bahkan semua kita yang ada sore ini pernah merasakan hal yang sama. Semua kita pernah mengalami hal yang sama. Sebab itu, kalau kita merasa untuk menjalankan hidup ini tidak begitu berat, kalau kita merasa bahwa untuk menjalankan hidup ini nggak mudah, saudara, sebab itu kita harus kuat. Kita harus kuat. Kita harus minta kekuatan Tuhan.
Karena kalau kita tidak meminta kekuatan Tuhan, kita pasti akan mengalami kegagalan dalam hidup. Pasti kegagalan yang kita alami. Tuhan mau supaya kita jangan sampai kita menyerah, tetapi kita harus terus maju. Sebab itu yang Tuhan inginkan saudara bertahan. Kita harus bertahan dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita merasa capek, merasa lelah, merasa tidak sanggup, ini membuktikan bahwa kita perlu Tuhan. Kalau kita seringkali merasa hidup kita ini tertekan, merasa kita tidak sanggup melangkah ke depan, itu membuktikan bahwa kita perlu Tuhan. Tidak ada manusia yang dalam dunia ini yang gak perlu Tuhan, termasuk saya dan saudara yang ada sore ini. Kita perlu Tuhan. Gak mudah saudara untuk menjalankan hidup dengan kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu saudara, apa yang firman Allah katakan di dalam Matius pasal 4 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini kebenaran yang kita harus tahu. Di mana firman Allah katakan tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Saudara, kalau kita mundur ke ayat yang ke-12, Matius 24 ayat 12, tolong mundur ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau saudara membaca ayat ini, ayat 13 ini ada karena ayat 12. Dan ayat 12 mengatakan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau kasih manusia akan menjadi dingin, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu artinya bahwa kehidupan manusia itu jahat semata-mata. Dan memang hari-hari ini kita melihat kejahatan begitu luar biasa, meningkat. Sangat meningkat kejahatan hari-hari ini. Bukan saya katakan bahwa kejahatan yang lalu itu enggak meningkat. Tapi kalau saudara melihat hidup di zaman ini, sangat meningkat kejahatan. Sampai kepada anak kecil iblis akan berusaha untuk menghancurkan. Sampai anak kecil pun masih kecil bisa melakukan dosa, berani melakukan dosa. Membuktikan bahwa iblis bekerja itu dalam segala lapisan, dalam segala usia. Mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, sampai lanjut usia. Iblis akan bekerja dengan luar biasa, membuat manusia tidak takut akan Allah. Membuat manusia berani melakukan hal-hal yang jahat dan tidak pernah takut akan Allah. Dan ini yang terjadi di akhir zaman. Dan kalau ini terjadi, yang kita lihat sudah terjadi hari-hari ini, saudara, jangan kita menutup mata dengan keadaan seperti ini. Tetapi saudara harus memandang kepada Tuhan. Saudara harus melihat Tuhan. Dengan demikian Tuhan memperingatkan kita untuk kita setiap saat untuk siap siaga, untuk bersiap. Untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk lebih setia kepada Tuhan. Untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, saudara, hidup kita akan hancur. Hidup kita akan hancur. Tidak ada satu orang dapat bertahan di dunia yang kita hidup saat ini tanpa Tuhan. Karena tidak ada orang yang hebat dalam dunia ini. Godaan begitu luar biasa menggoda manusia. Dari berbagai macam hal, iblis akan berusaha menghancurkan manusia. Dan untuk bertahan dalam situasi seperti ini gak mudah bagi kita. Sebab itu kita perlu Tuhan. Sebab itu firman Allah katakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang Tuhan inginkan bagi kita, kita harus tekun, harus bertahan.
dalam situasi apapun, dalam badai apapun yang kita hadapi. Orang yang tekun adalah orang yang walaupun dia mengalami badai, dia tetap bertahan. Dia tidak mudah dibawa arus. Dia tidak mudah digoyahkan oleh badai. Dia akan tetap melangkah maju. Walaupun mungkin berat langkahnya untuk melangkah maju. Karena tidak mudah kita melewati arus, melalui badai ini enggak mudah. Tidak mudah bagi kita untuk berjalan, untuk melewati badai. Untuk melewati arus enggak mudah. Kalau kita enggak punya kekuatan, pasti kita akan hanyut terbawa oleh arus dan badai itu. Badai yang kita hadapi ini bukan main-main, saudara. Bukan sembarang badai. Tapi badai yang benar-benar begitu besar, begitu kuat. Indonesia seringkali mungkin kita lihat angin ribut atau badai besar. Tapi kita belum pernah mungkin lihat bagaimana badai terjadi di daerah-daerah yang di luar sana. Kalau badai itu datang, maka mobil dan rumah itu bisa terangkat sampai ke atas. Kekuatan badai itu luar biasa. Jangan main-main dengan badai. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya bertelepon dengan ponaan saya. Dia bilang saya lagi restoran saya satu lagi tutup. Karena di kota di mana dia tinggal dan buka restoran, badai besar terjadi. Dia katakan begini, dia baru kali itu melihat bagaimana mobil itu diangkat oleh badai, terputar-putar di udara. Sampai dia gemetar dan ketakutan. Dia melihat betapa dahsyat badai itu. Badai itu bisa mengangkat rumah dengan mata sendiri dia melihat. Badai itu di depan terputar-putar, mengangkat rumah dan mobil-mobil. Hancur kota itu. Sehingga mereka harus tidak bisa tinggal di kota itu, tapi karena biasanya kalau di Amerika cepat sekali pemerintah langsung tangani. Dan sehingga dia tidak bisa buka restorannya, harus perbaiki dulu baru bisa buka. Dan katanya sering terjadi di Amerika hal itu. Mereka sudah mengetahui kalau badai mau datang. Kita belum pernah melihat di Indonesia bagaimana rumah terangkat sampai ke udara. Atau mobil terangkat terputar-putar di bawah badai. Tapi di sana sering terjadi. Saudara, jangan main-main dengan badai. Dan badai yang kita hadapi bukan badai yang seperti terjadi di Amerika sana. Tapi badai yang sedang kita hadapi ini itu badai yang kita tidak lihat, tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Dan kalau iman kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan terbawa oleh badai. Dan kalau kita terbawa oleh badai, maka hidup ini akan hancur. Sebab itu kita perlu kekuatan hari-hari ini. Kekuatan apa yang kita perlukan untuk kita bertahan di dunia hari-hari ini? Kekuatan seperti apa? Apa kekuatan diri kita sendiri? Kekuatan manusia atau kekuatan diri yang kita bangun itu bukan apa-apa untuk melawan kuasa kegelapan. Enggak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan manusia yang dapat melawan kuasa atau kekuatan kuasa iblis hari-hari ini. Tapi kita perlu kekuatan Allah selalu ada dalam kita. Sebab itu Efesus pasal 6 ayat 10 berkata. Efesus 6 ayat 10 berkata. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang firman Allah katakan. Dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Penting saudara memahami hal ini. Kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat secara fisik. Kuat dari diri ini sendiri. Tapi kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara melihat ayat ini. Artinya Paulus sedang berkata, di luar Tuhan saudara enggak kuat. Paulus sedang menasihati jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Anak-anak Tuhan di Efesus. Bahwa kalau kamu di luar Tuhan, kamu enggak kuat. Kamu perlu kuat di dalam Tuhan.
untuk menghadapi badai, untuk menghadapi arus, untuk menghadapi tantangan masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus selalu ada di dalam Tuhan. Posisi hidup kita selalu ada di dalam Tuhan. Kalau kita keluar dari Tuhan dan tidak ada di dalam Tuhan, maka hidup kita pasti hancur. Seringkali kita nggak terasa. Iblis begitu luar biasa membawa kita, sehingga kita tidak sadar kita sudah jauh dari Tuhan. Jalan kita sudah berbalik dari Tuhan. Kita lagi sudah tidak berada di jalan Tuhan, tapi seringkali kita nggak sadar. Setelah kita sadar ternyata kita sudah jauh dari Tuhan. Jangan sampai saudara keluar dari Tuhan. Jangan sampai saudara keluar dari kebenaran firman Allah. Kekuatan kita saudara untuk kita menghadapi badai hari-hari ini. Kita harus minta kekuatan Tuhan. Bukankah firman Allah katakan di luar Tuhan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Yesus katakan tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Artinya kehidupan kita dengan Tuhan menjadi satu. Kalau kita punya kesatuan dengan Tuhan, Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan, kita pasti kuat dengan badai-badai yang kita akan hadapi. Walaupun badai itu besar di depan kita, tapi kalau bersama Tuhan kita mampu lewati itu. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Sebab itu kan firman Allah katakan siapa yang bisa melawan Tuhan? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Enggak ada. Kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita ada dalam Tuhan, siapa yang bisa lawan kita? Enggak ada yang bisa lawan. Karena Tuhan itu kuat. Tidak ada yang dapat mendandingi kekuatan Tuhan. Di dunia ini hanya Tuhan yang kuat. Dan kekuatan itu dari surga sampai ke dunia. Dan jemaat harus mengerti. Tinggal dalam Tuhan, jangan keluar dari Tuhan. Nah sebab itu untuk supaya tinggal di dalam Tuhan saudara, untuk selalu tinggal dalam Tuhan, kita harus melengkapi kehidupan kita. Saudara melihat di dalam firman Allah, lengkapi dengan kekuatan kuasa Allah. Dan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, kuasa Tuhan ini dahsyat dan luar biasa. Dia dapat bekerja dalam segala sesuatu. Kuasa Tuhan itu dahsyat, mampu melakukan segala sesuatu. Kita seringkali membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Tetapi saudara harus tahu, kita buka hidup kita dan izinkan kuasa Allah bekerja. Kalau dia bekerja dalam hidup kita, kita apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi pemenang. Karena apa? Yang ada dalam kita adalah Tuhan. Sebab itu dalam Efesus pasal 6 ayat 13 dia berkata, di sana dijelaskan perlengkapan senjata Allah. Kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang Paulus katakan yaitu sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah kita harus ambil menjadi bahagian hidup. Enggak boleh separuh. Semua. Semua perlengkapan senjata Allah itu harus dipakaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma pakai separuh, kita enggak kuat. Kalau saudara ingin kuat, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Inilah yang akan memberi kita kekuatan. Inilah yang akan menolong kita untuk bertahan, untuk mampu melawan tipu muslihat iblis. Untuk mampu bertahan keadaan dunia hari-hari ini. Saudara tahu, di dalam Tuhan kita kuat. Sumber kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Paulus berkata bahwa kita harus tinggal di dalam Dia dan percaya akan kekuatan kuasanya.
Saudara, jadi anak Tuhan itu harus percaya sungguh kepada Tuhan. Sebab itu ayat pokok tadi kan firman Allah katakan, tolong ditampilkan ayat pokok lagi. Mazmur 28 ayat 7. Mazmur, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kata pemazmur. Kepadanya hatiku percaya. Saudara tahu pemazmur mengalami banyak sekali hal dalam menjalankan hidup, nggak mudah. Tetapi saudara, dia benar-benar bagaimana merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun musuh, walaupun tantangan, walaupun masalah dia hadapi, tetapi dia kuat dan selalu kita melihat kemenangan itu terjadi. Kenapa? Apakah karena dia orang jago? Apakah dia orang hebat? Dia tidak hebat. Dia sama seperti saya dan saudara. Tapi kenapa dia bisa berkata Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku? Karena dia melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan selalu menyertai dia. Walaupun dia harus menghadapi musuh-musuh di depan dia. Kita melihat selalu pemazmur ini, Daud selalu menang. Kemenangan saudara yang selalu dia alami. Pemazmur mengalami begitu banyak kemenangan. Bukan karena dia hebat, tapi kehebatan yang ada dalam hidupnya karena Roh Kudus ada dalam hidup Daud. Ini yang membuat Daud pemazmur bisa katakan Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatan dan perisai, kepadamu hatiku percaya. Hanya kepada Tuhan, dia gak percaya kepada orang-orang yang lain. Dia tidak percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Dia tidak percaya kepada orang-orang pintar. Tapi yang dia percaya hanyalah Tuhan. Inilah yang membuat dia kuat. Inilah yang membuat dia mampu. Perlu saudara untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kepercayaan kita ini bergeser dari Tuhan. Kalau kepercayaan kita bergeser dari Tuhan, alamat kehidupan akan hancur. Alamat iblis akan bekerja mempermainkan kita. Dia akan meragukan iman kita. Sehingga tidak percaya lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau dia sudah masuk dalam hidup kita, dia akan membuat kehidupan kita nggak percaya akan kekuatan kuasa Allah. Sebagaimana dia pernah membimbangkan Adam dan Hawa. Setelah dia menggoda dan masuk, pada waktu Hawa berkata, Tuhan bilang nggak boleh makan buah ini. Tapi dia balik firman Allah. Pada waktu imannya goyah, dia masuk, dia menguasai. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dia sudah tidak dapat menguasai hidupnya. Dia lebih menuruti keinginan iblis daripada apa yang firman Allah katakan. Sebab itu kita harus bijak hari-hari ini. Dengan hal-hal yang kita lihat ini. Semua yang kita lihat yang terjadi pada Adam dan Hawa. Membuat kita lebih bijak. Kita perlu kekuatan Allah. Supaya kita berhikmat. Kita tahu bagaimana cara kerja iblis. Untuk menghancurkan kita. Jangan sedikit pun saudara beri celah kepada iblis. Pada waktu saudara beri celah kepada iblis. Pada waktu itu iblis akan porak-porandahkan iman kita. Pada saat itu kita akan dikuasai oleh iblis. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh iblis, maka kita tidak punya kekuatan lagi. Hidup kita akan hancur. Jangan main-main hari-hari ini jemaat. Jangan sampai iblis akan begitu luar biasa bekerja dalam hidup kita untuk menghancurkan kita. Ayat 17 berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Saudara, kita tahu keselamatan itu diberikan Allah dengan cuma-cuma kepada manusia tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan kita diberikan ketopong. Ketopong ini sebagai pelindung, seperti helm yang melindungi pikiran kita. Jangan sampai pikiran ini dibutakan oleh kuasa dunia, oleh ilah dunia. Kita harus menjaga pikiran ini dengan baik. Jangan sampai iblis masuk dalam pikiran kita. Sehingga kita berpikir negatif tentang Tuhan. Kita akan dibutakan. Kita akan berpikir hal-hal yang negatif.
Kita mulai ragu tentang Tuhan, kita mulai ragu tentang kuasa Allah. Kita tidak percaya kepada Dia, kita mulai bimbang. Kita mulai melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Karena pikiran ini sudah dikuasai oleh iblis. Sebab itu terimalah ketopong keselamatan. Kita tahu keselamatan itu dari Tuhan. Sepenuhnya adalah semata-mata karena Tuhan. Bukan hasil usaha manusia. Supaya kita menjaga, kita tetap percaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan saya. Saya diselamatkan karena Yesus, bukan karena yang lain. Tanpa Yesus saudara tidak diselamatkan. Tidak ada jalan lain keselamatan selain Yesus. Ini perlu kita jaga. Sebab itu firman Allah katakan kita diberi ketopong. Ketopong ini apa, untuk apa? Untuk menjaga supaya kehidupan kita dijaga dengan baik. Kita harus menjaga hidup ini dengan firman dan roh. Sebab itu firman harus menjadi dasar hidup. Dan Roh Kudus harus menghidupkan firman di dalam kita. Tanpa roh dan firman maka kita akan berjalan di jalan yang gelap. Karena firman dan roh ini akan menerangi jalan kita. Saudara sudah berjalan di jalan yang gelap, saudara nggak mengerti. Karena roh dan firman gak ada. Sebab itu Tuhan memberikan kita ketopong untuk menjaga hati kita. Dan biar hati kita dipenuhi dengan firman dan roh. Karena firman dan roh ini akan menerangi kita. Mata kita akan terbuka, akan melihat apa yang tidak boleh kita lakukan. Firman dan roh ini akan beritahu kepada kita. Dia akan menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Sebab itu firman dan roh nggak bisa dipisahkan. Anak Tuhan harus memiliki firman. Sebab itu kita membaca firman, kita merenungkan firman. Dan bukan hanya membaca, merenungkan, tapi izinkan Roh Kudus menghidupkan firman dalam kita. Kalaupun kita membaca dan merenungkan, tapi kalau firman itu mati, tidak hidup, itu sia-sia. Sebab itu kita perlu firman, perlu roh. Saudara, setiap rayon, saya lihat ada beberapa rayon yang selalu membaca Alkitab. Bahkan mungkin saudara sedang mengikuti membaca Alkitab di grup-grup yang lain. Itu tidak salah, itu sangat bagus. Tapi jangan saudara berpikir bangga karena saya sudah baca Alkitab 3 kali 4 kali putaran. Jangan. Apa arti semuanya itu? Mungkin saudara bisa sudah 10 kali baca Alkitab. Tapi itu tidak ada arti, bagaikan huruf yang mati kalau firman itu enggak hidup. Kalau cuma saudara hafal bahwa firman Allah katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara tahu tempatnya di mana? Aku gembala yang baik, saudara tahu tempatnya di mana? Saudara hafal mati semua. Ayat tempatnya ada di mana, di ayat mana, di pasal berapa, di kitab apa. Saudara semua tahu. Tapi itu nggak ada arti apa-apa kalau firman itu nggak hidup. Sebab itu firman yang kita baca itu saudara tahu, bersyukur kalau saudara mengerti. Mungkin saudara concordance hidup. Semua ayat di ayat Alkitab, di kitab mana saudara tahu, hafal mati mungkin. Saudara terima kasih Tuhan. Saudara saya katakan jempol. Tapi itu tidak akan berarti apa-apa dalam kehidupanmu kalau itu nggak hidup. Sebab itu firman Allah harus dihidupkan dalam kita. Dengan cara apa firman Allah itu hidup? Dengan Roh Kudus yang akan menghidupkan itu. Sebab itu izin Roh Kudus hidup dalammu, memimpin hidupmu, mengurapi hidupmu, memenuhi hidupmu. Supaya apa? Supaya firman yang kita baca itu hidup. Dan kalau firman itu hidup, maka saya percaya saudara akan kuat melawan kuasa-kuasa iblis. Pada waktu Yesus digoda oleh iblis, kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Kalau kamu anak Allah, roti jadikan batu menjadi roti. Kita melihat iblis berkata kepada Yesus, tapi apakah Yesus katakan, oh kamu nggak tahu saya anak Allah, saya anak Allah, saya bisa lakukan itu? Tidak. Iblis, Tuhan nggak mau tergoda dengan siasat iblis. Iblis ini licik. Tuhan tahu kelicikan iblis. Dia katakan, dia memuji, kalau kamu menyembah aku akan berikan dunia ini kepadamu. Padahal saudara yang punya dunia ini Tuhan. Dan iblis mengerti Tuhan itu berkuasa menjadikan batu menjadi roti. Tuhan berkuasa melakukan apa saja, iblis tahu. Tapi kita melihat iblis selalu
pekerjaannya mencoba, mencoba dan mencoba. Kalau kita tidak jeli, kita tidak bijak, kita tidak punya roh, maka kita akan terpancing dengan semua godaan-godaan yang masuk akal. Untuk menghadapi badai. Jangan sampai saudara, badai ini membuat kita hancur. Banyak orang menyerah karena nggak kuat dengan badai. Banyak orang menyerah, tidak sampai ke tujuan, sudah menyerah karena nggak kuat dengan masalah. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan beri kuasa kepada kita. Ada kuasa di dalam kita. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Dan kuasa ini yang akan memampukan kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Bukan dengan kuasa manusia, tapi dengan kuasa Tuhan. Sebab itu saudara, firman Allah yang kita dengar sore hari ini. Mari saudara kita kembali merenungkan kembali firman Allah. Dan firman Allah katakan di dalam ayat pokok, ayat Efesus 6. Dan berdoalah senantiasa. Ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam segala doa dan permohonan. Doa ini penting, jemaat. Mungkin saudara juga sudah penuh firman, saudara sudah penuh roh. Tapi saudara juga harus berdoa. Doa itu penting. Doa yang akan membuat kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Doa itu artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu punya kuasa yang luar biasa. Jangan saudara pikir asal-asal berdoa, doa. Karena memang kegiatan di gereja itu sudah gereja harus ada jadwal doa. Tidak. Gereja itu memfasilitasi waktu untuk berdoa. Karena itu adalah firman Allah. Supaya iman kita bisa dibangun di dalam doa. Sebab itu jangan malas-malas berdoa. Ada waktu untuk berdoa di rumah saudara. Doa itu kekuatan. Doa dapat merubah segala sesuatu. Doa sanggup merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada waktu Hizkia mau mati, Tuhan katakan umurmu kamu akan mati. Tapi Hizkia berbalik ke dinding dan berdoa kepada Tuhan. Doa yang dia naikkan kepada Tuhan, oh Tuhan, lihatlah saya sudah melakukan ini. Doa dengan sungguh dia panjatkan kepada Tuhan. Kita melihat doa dapat merubah hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan. Secara manusia siapa yang dapat merubah hati Tuhan? Siapa yang bisa ngomong kepada Tuhan janganlah? Siapa? Enggak ada manusia siapapun yang dapat merubah hati Tuhan. Tapi doa sanggup merubah hati Allah. Seringkali kita rasa nggak mungkin. Bagi kita nggak mungkin. Tapi saudara tahu doa itu punya kuasa yang dahsyat. Saudara berdoa. Kalau hari-hari ini saudara sedang inginkan sesuatu. Mungkin saudara menghadapi sesuatu. Yang secara manusia nggak mungkin saudara akan melihat kemenangan. Nggak mungkin saudara akan melihat pertolongan. Berdoa dengan sungguh. Doa orang benar. Kata firman Allah besar kuasanya. Sudahkah saudara berdoa? Doa dengan sungguh-sungguh, doa yang tidak jemu-jemu. Doa yang didasari oleh hati yang tulus. Dengan kesungguhan hati saudara naikkan kepada Tuhan. Maka saya percaya doa yang orang benar yang naik di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan nyatakan. Mustahil bagimu, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Doa itu penting. Doa itu kita dapat membangun keintiman dengan Tuhan. Doa di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa akan membuat kita kuat. Jadi jangan anggap enteng dan doa. Doa itu biasa. Enggak. Doa itu enggak biasa. Tapi saya mau katakan doa itu luar biasa. Kalau saudara lakukan dengan benar. Karena firman ada katakan doa orang benar besar kuasanya. Dan saya membuktikan sendiri dalam hidup saya. Kekuatan doa itu dahsyat. Walaupun secara manusia nggak mungkin. Tapi saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin juga pada waktu saya berdoa. Tuhan nggak langsung jawab detik itu juga doa saya. Tapi seringkali kita harus menunggu waktu. Tapi saudara, doa yang saya naikkan nggak pernah sia-sia. Tuhan dengar. Tuhan nggak tuli. Tuhan bukan seperti kita.
Kalau kita memohon sesuatu seringkali orang tua atau teman atau bos kita lupa apa yang kita mohonkan. Tapi Tuhan gak pernah lupa. Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Kalau kita samakan Tuhan dengan manusia, saudara keliru. Kalau saudara pernah berdoa dengan sungguh kepada Tuhan dan sampai detik ini rasanya Tuhan gak jawab. Tuhan pasti akan menjawab. Tapi memang jawabannya itu berbeda-beda. Kita seringkali menuntut Tuhan jawab doa kita sesuai apa yang kita mau. Gak bisa. Kita gak bisa atur Tuhan. Karena Tuhan lebih mengerti siapa saya dan saudara. Menyerah aja, kita sudah berdoa kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Ada perlu waktu, mungkin kita perlu sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Bagaimana Abraham berdoa untuk supaya dia memiliki anak. Dia berdoa. Berapa tahun Tuhan jawab doanya? Bukan pada waktu dia berdoa saat itu Tuhan menjawab doanya. Dia harus menunggu begitu lama. Tapi saudara melihat doa yang Abraham naikkan gak pernah sia-sia dan dibuktikan bahwa iman yang ada kepada Abraham, dia percaya dengan sungguh bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan sebab itu saudara melihat Tuhan mendengar doa Abraham. Saudara, apa bedanya saya dengan Abraham? Apa bedanya saudara dengan Abraham? Tapi membedakan kita dengan Abraham, seringkali iman kita tidak seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita anak Tuhan harus beriman, percaya sungguh kepada Tuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana kehidupan orang beriman. Sebab saudara tahu, di dalam Tuhan kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Bersama Tuhan. Sebab itu dalam Filipi katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri saya kekuatan. Amin. Segala perkara kata Paulus dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi saya kekuatan. Paulus menjelaskan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau saudara ingin kuat, saudara harus ada dalam Tuhan. Dan firman Allah katakan di dalam Tuhan, dia dapat menanggung semua. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala, bukan satu perkara. Bukan dua perkara, bukan tiga perkara, tapi segala perkara, kata firman Allah, dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberi kekuatan, sehingga kita dapat menanggung, kita dapat menjalankan hidup ini, kita kuat menghadapi badai, kita sanggup melangkah ke depan sampai ke tempat tujuan. Jangan sampai saudara mundur atau tinggal jalan di tetap. Walau jalan di tempat, walaupun mungkin jalan saudara pelan, tapi harus maju terus sampai mencapai tujuan. Karena ada mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia kepada Dia. Amin.